Aduh, capek. No wonder sih, siapa ini? Ari Wianda. Mohon maaf Pak dan Kak, saya izin off cam dikarenakan jaringan saya tidak stabil. Ya, oke. Nggak ada kah yang mau ngasih kesimpulan materi yang kemarin? Kayak apa kalian mau paham materi hari ini kalau misalnya materi kemarin kalian masih belum paham? Sudah makalah sembarangan semuanya. Nggak ada? Oke, kalau kayak gitu berarti saya anggap kalian paham semua ya materi yang kemarin ya. Ini saya nggak lagi ngomong sama dinding kan ya? Saya nggak ada yang bisa jawab sih. Udah dikasih juga materinya kemarin. Udah dibikinin lecture notes. Begadang loh saya bikin itu. Kalau gitu kan nggak usah saya share. Biarin aja kalian nggak bisa kan. Woi, halo. Cutting. Mana cuttingnya ini? Ya, Kak. Kasih kesimpulan dari materi yang kemarin sudah saya jelaskan. Kesimpulan materi kemarin itu tentang psikologi modern. Lab pertama psikologi di Leipzig tahun 1876 79. Terus Bapak psikologi pertama Herman Wilhelm Wundt. Terus aja. Itu aja, Kak. Sekian panjang saya menjelaskan, itu aja yang bisa disimpulkan. Ya sudahlah, capek ngajar kalian ternyata. Heran. Oke, thank you, Jovi. Oke, kalau kayak gitu kita langsung aja ke presentasi kelompok pertama, kelompok behaviorisme. Kelompok behaviorisme nggak mau presentasi, nggak mau dapat nilai. Siap Kak, ini lagi mau dipresentasikan Kak, lagi disiapkan PPT. Kan dari tadi sudah saya suruh siap. Mohon maaf Kak, bisa jadikan saya co-host dulu kah? Ya. Udah kelihatan kah? Sudah. Udah. Di sini saya selaku moderator untuk kelompok 7. Di kelompok 7 kami membahas tentang behaviorisme fokus pada perilaku daripada kesadaran. Maaf sebelumnya, selamat pagi. Saya akan memulai presentasi kelompok kami. Di kelompok kami ada Ahmad Binsar, Aulia Amanda, Fitria Rahma, Muhammad Haris Adiat, Nur Lutfia, dan saya sendiri Stella Delia Ruga.
Behaviorisme merupakan aliran pemikiran psikologi yang fokus pada perilaku dan menekankan pada bagaimana peran stimulus-stimulus yang ada di luar diri manusia membentuk perilaku melalui proses belajar. Selanjutnya saya akan serahkan ke Ahmad Binsar. Perkembangan behaviorisme. Menurut Schultz dan Schultz 2010, behaviorisme ini berkembang dalam 3 tahap. Tahap pertama, behaviorisme sangat radikal, yaitu hanya fokus pada perilaku yang dapat diamati dan menghindari pembahasan mengenai kondisi mental. Tahap kedua adalah neo-behaviorisme. Pada tahap kedua, behaviorisme sudah mengakui kontribusi faktor kognitif pada perilaku. Tahap ketiga, tahap sosio-behaviorisme, yang digagas oleh Albert Bandura dan Botter pada tahun 1960 sampai 1990-an. Ia menawarkan social learning yang meyakini terjadinya interaksi antara perilaku, kognisi, dan lingkungan, serta perilaku manusia bisa diperoleh melalui modeling. Sedangkan Rotter menyampaikan gagasan locus of control, yaitu gentingnya persepsi mengenai hubungan antara perilaku dan penguatan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Haritz. 1. Behaviorisme radikal. Behaviorisme radikal lebih fokus pada perilaku yang bisa diamati. Bagi mereka, penelitian terhadap aspek mental tidak akan mendatangkan kepastian dan justru menjauhkan psikologi dari statusnya sebagai ilmu. Behaviorisme radikal menggunakan metode eksperimental dalam mempelajari perilaku. Tokoh-tokoh yang termasuk pengaruh behaviorisme radikal antara lain Ivan Petrovich Pavlov, John Brodus Watson, Edward Lee Thorndike, dan Vladimir M. Behrev. 1. Ivan Petrovich Pavlov. Pavlov lahir pada tanggal 14 September 1849 di Ryazan, Rusia, dan meninggal pada tanggal 27 Februari 1936. Pavlov berasal dari keluarga yang taat beragama. Sejak kecil, Pavlov dikenal sebagai anak yang cerdas, dan pada tahun 1904, ia pernah mendapatkan Nobel atas temuannya. Salah satu penelitian dilakukan Pavlov adalah melakukan penelitian terhadap seekor anjing. Dalam penelitiannya, dia melakukan operasi kecil terhadap seekor anjing sehingga si anjing tersebut dapat mengeluarkan air liur. Air liurnya tersebut dapat dikumpulkan di luar tubuhnya dan bisa diamati. Berikut video animasi untuk menjelaskan penelitian yang dilakukan oleh Pavlov. Anjing akan memberikan respon berupa keluarnya air liur dari mulutnya. Kesimpulan yang didapat dari percobaan ini adalah bahwa tingkah laku sebenarnya tidak lain daripada rangkaian refleks berkondisi, yaitu refleks-refleks yang terjadi setelah adanya proses conditioning atau conditioning process, di mana refleks-refleks yang tadinya dihubungkan dengan rangsang-rangsang tak berkondisi, lama-kelamaan dihubungkan dengan rangsang berkondisi. Dengan kata lain, gerakan-gerakan refleks itu dapat dipelajari dan dapat berubah karena mendapat latihan. Baik, selanjutnya
Saya akan melanjutkan penjelasan. John Brodus Watson. Watson lahir di Granville, South Carolina, Amerika Serikat, dari seorang ibu yang religius dan bapaknya yang seorang pemabuk. Di sekolah, Watson termasuk siswa yang suka bikin onar dan pernah masuk penjara. Namun demikian, ia memperoleh gelar PhD pada bidang psikologi pada usia 25 tahun di tahun 1903. Watson dianggap sebagai pendiri behaviorisme karena ia termasuk orang yang paling kuat pengaruhnya dan paling sukses dalam mengembangkan ide-ide behavioristik. Inti pemikiran Watson antara lain bahwa psikologi harus fokus pada perilaku yang bisa diamati dan meninggalkan kesadaran pikiran ataupun keadaan mental lainnya sebagai subject matter psikologi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fitria. C. Edward Lee Thorndike 1874 sampai 1949. Thorndike termasuk pakar psikolog kelahiran Williamsburg, Massachusetts, Amerika Serikat pada tanggal 31 Agustus 1874 dan meninggal pada tanggal 9 Agustus 1949. Thorndike merupakan tokoh yang menjembatani antara fungsionalisme dan behaviorisme. Karena itulah ia disebut sebagai tokoh penting yang mengawali gagasan behaviorisme. Dalam penelitiannya yang terkenal, Thorndike menggunakan puzzle box dan seekor kucing. Puzzle box ini dibuat sedemikian rupa untuk melihat reaksi kucing tersebut. Berikut adalah animasi untuk menjelaskan apa itu puzzle box. Tujuannya adalah agar kucing dapat keluar sendiri dari dalam kamarnya untuk mendapat makanan. Adapun beberapa bahan ini lalu siswanya disediakan makanan. Dan pada percobaan pertama, kucing gagal untuk keluar. Kucing diletakkan di kandang dengan baik dan alhasil kucing berhasil keluar. Kucing kembali diletakkan di kandang dengan baik dan di luarnya diletakkan makanan. Pada percobaan ini, kucing berhasil keluar dari kandang. Kesimpulan dari percobaan kompleks adalah manusia dapat menjadi manusia lainnya belajar pada membuat salah dan bagian dari pelajaran manusia sangat belajar yang kondusif dengan cara memberi pelatihan terus sehingga Selanjutnya saya akan menjelaskan Vladimir M. Behtrov 1857 sampai 1927. Behtrov lahir pada tanggal 20 Januari 1857 dan meninggal pada tanggal 24 Desember 1927. Behtrov adalah seorang neurolog dan psikiatris berkebangsaan Rusia. Salah satu temuan dari Behtrov adalah mengenai refleks, yang sebelumnya juga dikembangkan oleh Pavlov. Menurut Behtrov, refleksi itu tidak hanya muncul karena unconditional stimulus, tapi juga karena stimulus yang sudah berasosiasi dengan unconditional stimulus tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Stella Adeli Ruga. 2. Neo-behaviorisme. Neo-behaviorisme merupakan perpaduan antara behaviorisme dengan logical positivism.
atau mengatakan bahwa rumusan teoritis harus bersumber dari pengamatan empiris. Selain itu, neo-behaviorisme ditandai dengan operasionis atau berarti konsep psikologis yang dianggap abstrak dan harus dioperasionalkan ke dalam indikator perilaku yang bisa diamati. Tokoh-tokoh yang termasuk penganut neo-behaviorisme antara lain Edward Ch. Stallman, Clark Leonard Hall, Edwin Ray Guthrie, B.F. Skinner. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Ahmad Binsar. A. Edward Ch. Stallman. Stallman lahir di Massachusetts pada tanggal 14 April 1886 dan meninggal pada tahun 1959. Stallman termasuk tokoh yang mengembangkan model baru behaviorisme yang kemudian dinamai neo-behaviorisme. Stallman terkenal dengan pemikirannya mengenai purposive behaviorisme. Stallman menganggap penting tujuan yang mendorong munculnya suatu perilaku. Bagi Stallman, semua perilaku bertujuan dan perilaku merupakan instrumen untuk mencapai tujuan. Pikiran penting lainnya dari Stallman adalah mengenai variabel intervening atau faktor yang tidak dapat diamati yang disimpulkan ada dalam diri seseorang dan berpengaruh terhadap perilaku. Menyimpulkan seseorang hanya dari melihat perilaku dan sekitarnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Haris. B. Clark Leonard Hall. Hall dilahirkan pada tanggal 24 Mei 1884 di New York dan meninggal pada tahun 1952 karena serangan jantung. Hall berasal dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi, dan beberapa kali Hall harus keluar dari sekolah. Tapi berkat motivasi belajarnya yang besarlah yang membuat Hall bisa meraih kesuksesan dalam karirnya. Kontribusi Hall terhadap psikologi termasuk luar biasa. Sebagai penganut behaviorisme, Hall mempunyai pandangan mekanistis mengenai manusia dan menganggap perilaku bersifat otomatis serta bisa dijelaskan secara fisik. Selanjutnya dilanjutkan oleh Aulia. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Edwin Ray Guthrie. Guthrie dilahirkan di Lincoln, Nebraska pada tanggal 9 Januari 1886. Guthrie terkenal tentang teori belajarnya yang berbeda dengan teori-teori belajar versi Watson ataupun Tolman. Guthrie fokus pada asosiasi antara stimulus dan respon dengan menggunakan principle of contiguity. Menurut Guthrie, proses belajar itu terjadi secara sederhana, yaitu melalui asosiasi antara stimulus dan respon. Dan asosiasi tersebut terbentuk karena kombinasi dan beberapa stimulus yang diikuti oleh suatu gerakan atau movement akan diikuti oleh gerakan yang sama jika stimulus tersebut terjadi kembali. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fitria. D. B.F. Skinner 1904 sampai 1990. Skinner lahir pada tanggal 20 Maret 1904 di Pennsylvania dan meninggal pada tanggal 18 Agustus 1990. Skinner menolak dan tidak meyakini adanya proses mental ataupun proses psikologis yang menjembatani antara stimulus dan respon. Skinner menyatakan bahwa spekulasi mengenai adanya proses mental yang tidak bisa diamati merupakan penjelasan fiksi explanatory fiction. Skinner mempunyai pandangan bahwa tidak semua perilaku terbentuk tanpa sengaja. Perilaku justru terbentuk secara sengaja sebagai upaya manusia mempengaruhi lingkungannya. Tiga, sosio-behaviorisme. Pengabaian behaviorisme dan
behaviorisme terhadap proses mental dan proses kognitif memunculkan reaksi, tak terkecuali dari kalangan mereka sendiri, adalah Albert Bandura dan Rotter, yang menyampaikan gagasan yang berbeda dengan pendahulunya. Selain itu, walaupun masih fokus pada perilaku, keduanya mengakui proses mental dan proses kognitif yang mengantarai hubungan antara stimulus dan respons. Selanjutnya akan dibaca. A. Albert Bandura, 1925 sampai 2021. Albert Bandura lahir pada tanggal 4 Desember 1925 di Alberta, Kanada, dan meninggal pada tanggal 26 Juli 2021 di Stanford, Amerika Serikat. Bagi Bandura, faktor personal seperti kepribadian, lingkungan, kognitif, menurut Bandura, behaviorisme tidak lengkap dalam dan perilaku satu sama lain saling berinteraksi. Penelitian Bandura yang cukup terkenal adalah Bobodol eksperimen. Eksperimen ini menjelaskan bahwa keadaan sekitar yang dilihat oleh seseorang akan sangat mempengaruhi perilaku. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Ahmad Binsar. B. Julian B. Rotter. Rotter lahir di Brooklyn, New York pada tanggal 22 Oktober 1916 dan meninggal pada tanggal 6 Januari 2014 di Mansfield, Connecticut. Rotter mengembangkan teori locus of control yang menyatakan adanya keyakinan manusia mengenai kekuatan yang mengendalikan diri kita. Menurut Rotter, perilaku manusia umum diakui dipengaruhi oleh penguatan. Persepsi manusia terhadap hubungan antara perilaku dan penguatan tersebut merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi perilaku. Selanjutnya saya serahkan ke Haris. Teori yang berorientasi behavioristik. Behaviorisme tidak hanya terbatas pada penjelasan-penjelasan teoritis mengenai perilaku. Behaviorisme juga berupaya menerapkan penjelasan teoritis tersebut untuk melakukan perubahan dan pengendalian perilaku. Pada akhir tahun 1960-an sampai 1970-an, terapan behaviorisme untuk mengubah perilaku bermunculan, termasuk modifikasi perilaku, behavior modification, applied behavior analysis, behavior therapy, dan self-management. Selanjutnya dilanjutkan oleh Aul. Baik, jadi kesimpulan dari materi di atas adalah behaviorisme merupakan aliran pemikiran psikologi yang lebih fokus pada perilaku sebagai subjek matter penelitiannya. Perilaku dipilih karena dianggap mudah diamati dan diukur sehingga akan menjamin kepastian dan objektivitas pengamatan. Sebagai salah satu parameter yang harus dipenuhi jika ilmu psikologi ingin dianggap sebagai ilmu. Ya, sekian. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya buka pertanyaan untuk 5 orang pertama. Silahkan. Ya, Sinta Ramadhani. Silahkan. Ramadina. Oh ya, Ramadina. Maaf. Maaf, sebelumnya saya off cam. Perkenalkan, saya Sinta Ramadina Agustin dari kelompok 5 NPM 005. Mau tanya, mengapa Thorndike melakukan eksperimen atau percobaan terhadap kucing, mengapa bukan hewan lain? Terima kasih. Terima kasih, Dina. Selanjutnya, Yosefa Silviana, silakan. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Yosefa Silviana dari kelompok 2 NPM 014. Jadi tadi di materi Edwin Ray Guthrie ada dibilang dia terkenal tentang teori belajarnya yang berbeda dengan teori belajar versi Watson ataupun Tolman. Bisa dijelaskan perbedaan teori belajarnya itu apa saja dan apa saja teori belajarnya? Terima kasih. Terima kasih untuk Yosefa. Silahkan Jasmine, ada yang ingin? Silakan.
Saya Jasmine dari kelompok 3 ingin bertanya, apa ciri-ciri dari neo-behaviorisme? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk 2 orang lagi. Silakan Melinda Devana. Halo, perkenalkan nama saya Melinda Devana, NPM 040 dari perwakilan kelompok 4. Ingin bertanya, tadi kan sudah disebutkan Albert Bandura dan Rotter itu mempunyai gagasan yang berbeda. Boleh nggak disebutkan gagasan apa aja yang berbeda itu? Disebutkan apa aja gagasannya. Makasih. Oke, baik, terima kasih. Terakhir, Hana Putri Sanang. Silakan. Ya, saya mau bertanya, kan tadi ada dijelaskan tahap kedua di behaviorisme ada faktor kognitifnya. Contohnya faktor kognitif itu seperti apa? Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan kami tutup dulu. Nanti kalau misalkan ada waktu lagi akan kami buka lagi. Terima kasih. Langsung dijawab aja. Stella, Ya, Kak. tadi pertanyaannya apa aja, boleh disebutkan lagi? Ini tadi pertama untuk pertanyaan dari Dina, mengapa Thorndike melakukan eksperimen terhadap kucing dan bukan hewan lain? Selanjutnya ada Yosefa, bisa tolong dijelaskan teori pembelajaran dan apa saja teori pembelajaran dari ini? Tunggu sebentar ya, Kak. Teori pembelajarannya Guthrie bukan sih? Tadi ditanyain. Terus apa lagi? Tadi teori pembelajaran Guthrie, kenapa pakai kucing? Untuk dari Jasmine tadi hanya ini, Kak. Apa ciri-ciri dari neo-behaviorisme? Terus? Selanjutnya tadi ada Hana yang bertanya tentang maaf Kak, ada Melinda dulu Devana. bukan sih? Ya, Melinda Devana yang bertanya tentang Bandura dan Rotter yang memiliki gagasan berbeda. Jadi gagasan keduanya itu apa? Terus tadi yang terakhir itu Hana. Tadi Hana bertanya tentang maaf Kak, saya lupa tadi mic-nya. Kalau Hana tadi tanya tentang faktor kognitif, Kak. Faktor kognitifnya apa? Tunggu sebentar ya, Kak. Faktor kognitif dari behaviorisme. Untuk Yosefa tadi bertanya tentang teori-teori belajar dari Guthrie yang berbeda itu apa saja teori pembelajaran yang dipelajari oleh Guthrie. Itu tadi 5 pertanyaannya, Kak. Terima kasih, Kak. Sama. Jawab dah. Gampang semua kok itu pertanyaannya.
Permisi, untuk Jasmine, saya akan jawab pertanyaan dari Jasmine. Untuk bagian ciri-ciri dari neo-behaviorisme. Ciri-ciri neo-behaviorisme itu ada satu, teori yang digunakan harus sesuai dengan logical positivism. Maaf, saya ulang. Teori yang digunakan harus sesuai dengan logical positivism. Kedua, semua istilah teoritis harus didefinisikan secara operasional. Ketiga, penelitian terhadap binatang dilakukan jika pengontrolan variabel lebih mudah dibandingkan manusia, tidak melibatkan proses persepsi dan belajar yang kompleks. Keempat, proses belajar merupakan sesuatu yang sangat penting, sebab proses belajar merupakan mekanisme yang digunakan oleh individu dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. Bisa dimengerti atau mau saya ulang? Ya, bisa. Makasih. Oke, terima kasih. Mana lagi tadi? Ya, jawab pertanyaannya, jangan terlalu lama. Waktu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Hana, contoh faktor kognitif behaviorisme. Salah satu contoh faktor kognitif behaviorisme adalah adanya sistem poin ketika siswa melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan di sekolah. Gimana, Hana? Iya, bisa. Makasih. Ya, makasih. Sebelumnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Yosefa tentang Gantian teori-teori. selain kamu yang jawab, bisa nggak? Oh ya, bisa, Pak. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Seva. Jadi tadi pertanyaannya perbedaan teori belajar Guthrie dengan teori versi Watson atau Tolman ya. Jadi di sini teori Watson ini mendefinisikan belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon, namun stimulus dan respon yang dimaksud harus dapat diamati dan dapat diukur. Sedangkan teori belajar Tolman
memandang bahwa rasio perilaku ditentukan oleh pengalaman kolektif yang berasal dari tindakan yang berbelok ke setiap arah saat di titik pilihan dalam beberapa kali percobaan. Nah, di sini teori Guthrie adalah gabungan stimulus-stimulus yang disertai suatu gerakan. Pada waktu timbul kembali cenderung akan diikuti oleh gerakan yang sama. Guthrie juga menggunakan variabel hubungan stimulus dan respon untuk menjelaskan terjadinya proses belajar. Jadi gimana, Seva? Bisa diulang nggak? Jaringanku agak jelek jadi putus-putus. Oh ya, oke. Di sini ada teori belajar Watson dulu. Jadi teori belajar Watson ini mendefinisikan belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun stimulus dan respon yang dimaksud harus dapat diamati dan dapat diukur. Teori belajar Tolman memandang bahwa rasio perilaku ditentukan oleh pengalaman kolektif yang berasal dari tindakan yang berbelok ke setiap arah saat di titik pilihan dalam beberapa kali percobaan. Sedangkan teori Guthrie menjelaskan bahwa gabungan stimulus-stimulus yang disertai suatu gerakan pada waktu timbul kembali cenderung akan diikuti oleh gerakan yang sama. Guthrie juga menggunakan variabel hubungan stimulus dan respon untuk menjelaskan terjadinya proses belajar. Sudah cukup jelas? Oke, terima kasih Aulia. Oke. Yuk langsung dijawab pertanyaannya sisa 2 kan, perbedaan gagasan Bandura sama Rotter, sama yang terakhir kenapa harus pakai kucing. Ayo, jangan buang-buang waktu yuk. Saya akan menjawab pertanyaan dari Devana. Perbedaan gagasan Rotter sama Albert Bandura. Gagasan yang berbeda dengan pendahulunya yang dinamai dengan social learning atau social behaviorisme. Social learning mempunyai anggapan bahwa perilaku dipelajari Berarti anak ini dalam proses sosial, tidak seperti yang disampaikan Skin. Selain itu, walaupun masih fokus dan proses antara hubungan jelas. Lutfia, boleh diulang nggak? Suaramu tadi terputus-putus. kalau misalnya dia putus-putus, yang lain boleh bantu jawab deh dari teman-teman kelompoknya.
Teman kelompoknya nggak ada yang bisa bantu jawab gitu? Halo, kelompok 1. Ini orangnya nggak ada atau gimana sih? Yang presentasi? Woi, halo, Iya, Kak. dibantu jawab. Udah tahu temennya jaringannya lagi jelek. Iya, ini Malah lagi. diam. Saya akan menjawab pertanyaan dari Devana yang tadi terputus-putus oleh Lutfiah. Albert Bandura dan Rotter yang menyampaikan gagasan yang berbeda dengan pendahuluan yang dinamai dengan social learning atau social behaviorism. Kalau social learning itu mempunyai anggapan bahwa perilaku dipelajari dalam proses sosial tidak seperti yang disampaikan Skinner. Selain itu, walaupun masih fokus pada perilaku, keduanya mengakui adanya proses mental dan proses kognitif yang mengantarai hubungan antara stimulus dan respons. Bisa dimengerti, Devana? Bisa, makasih ya. Ya. Pertanyaan terakhir, langsung dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dina. Tadi kan katanya kenapa menggunakan kucing. Jadi sebenarnya tenggrek itu dalam penelitiannya sudah banyak menggunakan binatang kayak ayam, anjing, ikan, kucing, dan kera. Tapi di penelitiannya yang terkenal itu kucing. Jadi gitu sih. Dina. Gimana, Din? Bisa diterima. Makasih, Haritz. Ya. Selanjutnya, terima kasih untuk yang sudah bertanya. Saya buka untuk sesi pertanyaan yang kedua. Untuk 5 pertanyaan, saya persilahkan. Baik, silakan Chandra. Oke, perkenalkan, saya Chandra Valevi dari kelompok 7. Nah, di sini kan tadi kan saya bacakan di materi neobehaviorisme. Nah, neobehaviorisme itu kan perpaduan antara behaviorisme dengan logical positif kan. Nah, yang dimaksud dengan logical positif itu apa sih? Kenapa bisa menjadi padu dan menghasilkan neobehaviorisme? Itu aja sih. Ntar aku catat di kolom chat. Kalau tidak jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya untuk Selina, saya persilakan. Ini kan di slide ketiga tadi tuh ada membahas 3 tahap perkembangan behaviorisme menurut Scott and Scott. Nah, di tahap ketiga tuh kan ada Rotter menyampaikan gagasan mengenai locus of control, yaitu pentingnya persepsi mengenai hubungan antara perilaku dan penguatan. Contoh dari gagasan yang
disampaikan router ini apa ya? Gitu. Udah paham pertanyaannya? Salah? Kok diam? Oke, Maaf, Selina. Selina, bisa tolong ditulis saja Kak di kolom chat, soalnya jaringannya agak ini, biar Oke. bisa dibaca. Oke, terima kasih. Yang selanjutnya tadi dari Maulana Ishak. Oh iya, sudah di kolom chat ya. Oke, terima kasih. Yang keempat, untuk Ezra Tianfung, silakan. Tadi kita membahas tentang behaviorisme radikal. Nah, di sini saya bertanya, bagi mereka penelitian terhadap aspek mental tidak akan mendatangkan kepastian. Nah, mengapa aspek mental tidak akan mendatangkan kepastian dan justru menjauhkan psikologi dari statusnya sebagai ilmu? Baik, terima kasih untuk itu. Yang terakhir untuk Intan Suraya, saya persilakan. Kedengaran ke suaranya? Iya, kedengaran. Kan di bagian terapi yang berorientasi dengan behavioristik pada akhir tahun 1960 sampai 1970, terapan behaviorisme untuk mengubah perilaku bermunculan, termasuk modifikasi perilaku dan applied behavior analysis. Jelaskan maksud dari modifikasi perilaku dan applied behaviorisme analysis. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk semua pertanyaannya. Untuk pertanyaan sesi 2 saya tutup. Nanti akan dibuka lagi jika ada kesempatan waktunya. Terima kasih. Sebelumnya saya minta maaf, tapi untuk yang bertanya, apakah bisa tolong ditulis di kolom chat? Diketikkan di kolom chat ya. Terima kasih untuk 5 orang tadi. Lima menit ya waktunya buat nyari jawaban, setelah itu langsung dijawab. Maaf, tadi Intan nanya tentang modifikasi perilaku sama applied behavior analysis ya? Iya, benar. Iya. Langsung saya jawab ya. Jadi, modifikasi perilaku menunjuk pada terapan ilmiah dan praktik profesional dengan menganalisis dan memodifikasi perilaku. Modifikasi perilaku ini berupaya mengidentifikasi hubungan antara stimulus lingkungan dan munculnya suatu perilaku sehingga bisa diketahui latar belakang ataupun hubungan sebab akibatnya berdasarkan pemahaman mengenai faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi perilaku tersebut. Selanjutnya, Applied Behavior Analysis atau ABA. Ini menunjuk pada bidang praktik dan penelitian yang fokus pada penggunaan prinsip-prinsip belajar, khususnya operant conditioning, untuk memahami dan meningkatkan perilaku orang yang secara sosial dianggap penting. Seperti halnya modifikasi perilaku, ABA pun memberikan penekanan terhadap perilaku, yaitu mendefinisikan perilaku yang akan menjadi target perubahan, mengamati dan mengukur perkembangannya, serta bahkan kalau memungkinkan juga mengukur convert behavior. Intervensi yang dilakukan bisa meningkatkan, menurunkan, atau menghilangkan perilaku. Sudah jelas? Apakah sudah bisa dimengerti, Intan? Jelas, terima kasih. Oh ya, terima kasih kembali.
Masih lama kah ini? Saya akan menjawab soal, maaf, saya akan menjawab pertanyaan dari Chandra Pahlevi. Apa yang dimaksud dengan logical positivism? Logical positivism itu adalah pemikiran logis yang berpendapat bahwa filsafat harus mengikuti rigoritas yang sama dengan sains. Dan mengapa bisa terpadu dengan behaviorisme dan menjadikan neo-behaviorisme. Logical positivism ini bisa disebut dengan neopositivisme. Neopositivisme ini merupakan salah satu tren aliran filsafat pada abad ke-20 yang membentuk aliran positivisme modern. Dan kenapa dia bisa dan mengapa bisa terpadu dengan behaviorisme? Karena logical positivisme ini sebagai dasar atau akar dari pemikiran ilmuwan saat itu. Dan di neopositivism itu beranggapan bahwa sesuatu harus dibuktikan dengan kebenarannya. Karena itulah kenapa dia dijadikan sebagai alasan utama terbentuknya behaviorisme. Bisa dimengerti atau ingin saya ulang? Oke, terima kasih. Oke. Mantap. Baik, terima kasih, Chandra. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Maulana Ishak. Apa dampak negatif dan positif dalam mempelajari behaviorisme radikal di masa sekarang? Kelebihan, melatih anak-anak yang masih membutuhkan peran orang tua. Kekurangannya, pembelajaran siswa yang berpusat pada guru bersifat mekanistis dan hanya berorientasi pada hasil. Murid dipandang pasif, murid hanya mendengarkan, menghafal penjelasan guru sehingga guru sebagai sentral bersifat otoriter. Berarti tinggal pertanyaannya Ezra sama tadi yang soal locus of control yang belum dijawab ya. Iya kah? Iya, Kak. Iya, Kak. Dari tadi ditanyain dari yang bisa jawab juga. Langsung dijawab aja itu pertanyaannya gampang kok.
Lama kah jawabnya? Masih lama kah jawabnya? Ini materi kalian banyak yang lost loh soalnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Selina. Contoh sederhananya adalah seorang karyawan dalam memandang karirnya di sebuah perusahaan. Jika ia memiliki internal locus of control, maka dia akan menyatakan kegagalannya meraih suatu jabatan lebih dikarenakan dirinya sendiri. Sementara karyawan yang memiliki external locus of control akan menyalahkan keadaan seperti kurang beruntung, bos yang kurang adil. Sudah jelas? Oke, Selina. makasih. Ya, makasih. Ya, sama-sama. Pertanyaan terakhir itu pertanyaannya si Ezra tadi. Ini kalian lama banget jawabnya. Ini emang kalian sengaja dilamain atau emang kalian nggak ngerti? Belajar nggak kemarin? Bikin materinya itu betulan nggak bikin materi? Saya ingin menjawab pertanyaannya Ipung. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, behaviorisme radikal lebih fokus pada perilaku yang bisa diamati. Bagi mereka, penilaian terhadap aspek mental tidak akan mendatangkan kepastian dan justru menjauhkan psikologi dari statusnya sebagai ilmu. Behaviorisme radikal menggunakan metode eksperimental dalam mempelajari perilaku dan menganggap teori yang dicapainya bisa digeneralisir terhadap semua perilaku. Gimana, Ibu? Oke, makasih. Ya, sama. Terima kasih, semua pertanyaan sudah kami jawab. Maaf Kak, sebelumnya saya mau tanya, ini apakah saya harus buka pertanyaan lagi atau saya sadarkan? Udah. Baik, terima kasih Kak. Saya tutup dulu untuk presentasi ini. Terima kasih untuk yang sudah bertanya, dan mohon maaf apabila jawaban kami kurang lengkap. Terima kasih, saya kembalikan ke Kak Moza. Terima kasih. Oke, thank you kelompok 1 yang udah mempresentasikan tentang behaviorisme. Jadi, kalian belajar bahwa behaviorisme itu adalah sebuah aliran psikologi yang memang hanya berkutat pada perilaku yang tampak saja dan tidak memperhatikan proses mental yang terjadi di dalamnya. Ini kenapa ada Muhammad Rusdi? Halo. Oke. Jadi saya mau meluruskan sedikit beberapa penjelasan yang tadi kurang dari kelompok 1. Saya share screen sebentar ya. Oke. Nah, kenapa tidak bergerak? Oke. Yang pertama, ini saya kasih feedback dulu untuk kelompok 1. PPT kalian itu terlalu banyak kalimatnya yang kalian baca doang tapi nggak ada poin-poinnya gitu loh. Jadi kayak masih kurang menjelaskan. Kayak misalnya nih Watson. Sebenarnya eksperimennya Watson itu apa sih? Kenapa bisa sampai behaviorisme itu muncul? Gitu. Kemudian kayak eksperimennya Thorndike itu ngapain? Eksperimennya Skinner itu ngapain? Even walaupun tadi kalian ngasihkan video,
gitu kan. Tapi video kalian itu nggak kalian jelaskan lagi gitu loh. Jadinya orang yang nonton itu nggak paham. Sebenarnya kenapa sampai bisa ditarik kesimpulan bahwa Thorndike dengan eksperimen kucingnya itu bisa menghasilkan hukum pembelajaran yang dibagi menjadi dua. Yang pertama itu hukum kesiapan. Kemudian yang kedua itu hukum apa satu itu ya? Kesiapan dan hukum efek. Hukum pelatihan sama hukum efek gitu. Itu nggak dijelasin. Kayak connectionism itu nggak dijelasin. Kemudian classical conditioning-nya Ivan Pavlov itu nggak dijelasin. Terus Skinner, ada scheduling. Scheduling itu nggak dijelasin scheduling itu apa. Gitu. Jadi kalian itu sebenarnya masih banyak banget utang untuk ngejelasin ke teman-teman kalian. Di makalah kalian pun juga nggak kalian jelasin. Gitu. Oke. Tapi thank you sih udah bantu untuk menjelaskan ke teman-teman yang lain soal behaviorisme. Ini saya langsung agak cepat aja karena waktunya tinggal sedikit. Tadi ada pertanyaan tentang locus of control yang dijelaskan oleh Rotter. Jadi begini, locus of control itu dibagi atas dua, locus of control internal sama eksternal. Intinya adalah kalau misalnya locus of control internal, semua perilaku itu didorong oleh diri sendiri. Jadi misalnya kayak gini, aku bisa dapat nilai 100 karena aku belajar. Tuh. Tapi kalau misal locus of control eksternal, aku bisa dapat nilai 100 itu karena dibantu oleh teman-temanku yang lain. Gitu. Jadi kalau misalnya internal dari dalam diri sendiri, kalau misalnya eksternal itu dari luar diri. Tuh. Kemudian tadi ada pertanyaan kayak dampak negatif dan positif tentang mempelajari behaviorisme radikal. Behaviorisme radikal itu kan itu mempelajari tentang perilaku yang diamati gitu dengan mengesampingkan proses mental yang terjadi di dalamnya. Jadi cuma bicara tentang stimulus respon, reward punishment gitu. Nah, sebenarnya positifnya adalah dari behaviorisme radikal itu kita bisa mengubah perilaku seseorang. Gitu. Kayak perilaku seseorang itu bisa dibentuk. Kalau misalnya kita bicara soal behaviorisme radikal, itu kan kita bicara tentang penelitiannya John Watson. John Watson itu kan meneliti tentang Little Albert, gitu, bahwa ketakutan itu dibentuk. Ketakutan itu bukan kita ngelihat hantu terus kita takut, enggak, tapi ada proses yang terjadi di dalamnya, gitu. Bahwa ketika kita mendapatkan stimulus, itu proses yang terjadi di dalamnya itu loh. Kayak kan Little Albert itu eksperimennya, si Albert ini, itu usianya sekitar 9 atau 1 tahun. Kemudian dia dikasihkan stimulus berupa tikus, berupa boneka. Gitu. Awalnya dia nggak takut. Kemudian ketika diberikan stimulusnya lagi, Watson yang berdiri di belakangnya itu membunyikan suara yang keras. Jadi ketika si bayi ini, si Albert ini ngelihat stimulusnya, itu dia langsung jadi kayak takut gitu karena diasosiasikan dengan suara yang keras itu. Suara yang keras itu membuat si bayi ini menangis. Gitu. Itu yang tadi tidak dijelaskan sama kelompok 1 bahwa ada penelitian kenapa sampai Watson itu merasa bahwa perilaku-perilaku yang tidak tampak kayak misalnya perasaan, emosi itu tidak dihitung karena memang basicnya mereka adalah basic eksperimen gitu. Segala sesuatu harus bisa dibuktikan gitu. Makanya ujung-ujungnya tadi muncul kan yang kayak neopositivisme gitu. Mulai diperhitungkan gitu loh, kayak proses-proses yang terjadi di dalam proses mental itu walaupun memang tetap basicnya adalah perilaku yang tampak gitu. Kemudian tadi ada pertanyaan, kenapa kucing? Kenapa Thorndike pakai kucing? Kenapa Ivan Pavlov pakai anjing? Yang pertama, alasan etika gitu. Ketika Watson menggunakan Little Albert sebagai bahan eksperimennya,
itu kan Little Albert itu manusia ya, anak kecil ya, gitu. Nah, itu adalah sebuah eksperimen yang dianggap kontroversial pada masa itu. Makanya setelahnya, kayak eksperimennya Pavlov, eksperimennya Skinner, itu menggunakan hewan, satu, karena kode etik. Gitu. Kedua, karena pada masa itu, eksperimen itu sedang digaungkan gitu loh. Kan kalau misalnya kita belajar di pertemuan selanjutnya, makanya saya nanya tadi, kalian paham nggak sama materi selanjutnya? Karena kalau kalian nggak paham dengan materi sebelumnya gitu. Kayak, kalau misalnya kalian nggak paham materi sebelumnya itu, kita masih bicara soal strukturalisme, fungsionalisme yang dipelopori oleh ahli-ahli eksperimen. Gitu. Kalau misalnya kalian baca di literatur kayak literaturnya Scott sama literaturnya dari Irwanto, itu mereka ini masih berbasis pada eksperimen gitu. Dan eksperimen yang lebih mudah diamati adalah ketika mereka menggunakan hewan, tidak melawan kode etik. Gitu. Kayak eksperimennya Pavlov. Pavlov dan Watson itu banyak menggunakan sekresi kelenjar pada eksperimennya. Kayak Pavlov itu kan dia menggunakan eksperimen anjing yang melihat air liur. Itu yang dilihat itu bukan air liur kayak misalnya kalian lihat anjing di tengah jalan yang lagi lapar terus habis itu liur. Itu enggak. Tapi dia dipotong gitu terus habis itu ditaruh tabung. Sorry, apa sih namanya itu? Gelas yang buat eksperimen itu ditaruh di bawah sini, kemudian air liurnya yang dilihat gitu loh. Oh, muncul nih air liurnya. Gitu. Makanya eksperimennya kenapa pakai kucing, kenapa pakai anjing, kenapa pakai tikus, kenapa pakai hewan. Gitu. Kemudian, teori ciri dari neo-behaviorisme. Tadi dari jawabannya siapa namanya, Aulia? Apa? Aulia bukan sih yang jawab? Atau Stella? Lupa saya. Saya, Kak. Ya. Tadi jawabannya apa untuk yang ciri neo-behaviorisme? Belum sejam. Hilang sudah. Oh, ini Kak. Ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama, teori yang digunakan harus sesuai dengan logical positivism. Yang kedua, semua istilah teoritis harus didefinisikan secara operasional. Yang ketiga, penelitian terhadap binatang dilakukan jika pengontrolan variabel lebih mudah dibanding pada manusia dan tidak melibatkan proses persepsi dan belajar yang kompleks. Yang keempat, proses belajar merupakan sesuatu yang sangat penting, sebab proses belajar merupakan mekanisme yang digunakan oleh individu dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. Itu 4 tadi, Kak. Jadi sebenarnya intinya dari neo-behaviorisme itu, thank you ya Stella. Ya, Kak. Inti dari neo-behaviorisme itu bahwa yang pertama, psikologi itu adalah studi tentang pembelajaran. Makanya kalau misalnya kalian lihat teori-teori yang dihasilkan kayak Tolman, kemudian Skinner, itu bicara soal proses belajar. Gitu. Terutama yang setelahnya kayak sosiobehaviorisme itu kan teorinya Albert Bandura sama Rotter itu kan dipakai banget tuh di dalam psikologi belajar. Nah, jadi balik lagi, inti dari psikologi menurut pandangan neo-behaviorisme itu adalah studi tentang pembelajaran. Kemudian sebagian besar perilaku, betapapun kompleksnya, dapat dijabarkan dengan hukum pengondisian. Gitu. Kayak, kan kalau misalnya teorinya Skinner itu operan conditioning, ya kan? Tuh. Tadi tidak dijelaskan operan conditioning itu apa, kemudian scheduling menurut Skinner itu apa, tidak dijelaskan juga sama kelompok behaviorisme. Ya kalian itu kalau misalnya bikin makalah, bikin PPT, itu dipelajari. Jangan cuma mengasihkan materi doang, kalian punya tanggung jawab untuk mengajarkan ke teman kalian yang tidak tahu gitu loh. Kalian tahu nih materinya tentang behaviorisme, tapi kalian tidak bisa menjelaskan dengan baik. Behaviorisme itu bicara soal apa? Makanya tadi sampai Pak Yoga ngechat saya, terus habis itu bilang, kok mukamu kesal banget? Iya, kesal, karena banyak materi yang lost. Kemudian ada banyak jawaban-jawaban yang sebenarnya jawabannya bagus, tapi terlalu bertele-tele dan tidak to the point. Tidak membuat teman-temannya yang lain itu jadi paham.
Belum lagi tadi malam, satu kelompok telat ngumpulnya. Nggak aku hitung ya. Kemudian, apa lagi tadi? Oh ya, teori pembelajarannya Guthrie. Jadi, Guthrie itu, apa perbedaannya teorinya Guthrie dengan teorinya Watson sama Pavlov ya tadi? Benar nggak sih pertanyaannya itu? Atau lain? Kelompok 1, hai. Mohon maaf Kak, teori Guthrie, Watson, sama Tolman. Oh ya, oke, perbedaannya adalah teorinya Guthrie itu hanya sekadar sekadar teori, gitu. Kalau misalnya teorinya Tolman sama teorinya Watson itu berbasis eksperimen. Makanya kritik dari teorinya Guthrie itu adalah segalanya itu terlalu digampangkan dan yang kedua tidak ada data eksperimen. Itu yang kalian harus pahami bahwa Guthrie itu tidak melakukan penelitian. Tapi teorinya Guthrie itu benar juga gitu loh, bahwa kan hukumnya berbunyi bahwa kombinasi stimulus dan suatu pergerakan cenderung akan diikuti oleh pergerakan tersebut bila terulang kembali. Intinya adalah orang tidak bisa multitasking. Ketika seseorang, misalnya nih, ada banyak stimulus yang muncul. Kamu lagi belajar, kemudian ada temanmu ngomong, tapi kamu di situ juga sambil mendengarkan musik. Terus habis itu di depanmu ada orang lagi pacaran. Menurut Guthrie, kamu akan memilih stimulus yang selektif. Jadi kamu akan memilih stimulus tertentu. Gitu. Misalnya, kalau misalnya kamu belajar ya belajar, nggak bisa kamu sambil ngedengerin temanmu cerita, sambil ngedengerin musik yang ada di kafe, sambil kamu ngeliatin orang di depanmu lagi bucin. Itu menurut Guthrie. Kemudian Guthrie juga berbicara soal one trial learning, gitu. Di mana kalau misalnya behavioris lain seperti Tolman, Hall, dan Skinner itu percaya bahwa pengulangan memperkuat belajar, Guthrie tidak percaya bahwa pengulangan itu memperkuat belajar. Menurutnya stimulus akan terasosiasikan dengan kuat saat pertama kali merespon. Itu yang namanya one trial learning. Contohnya, ketika kamu belajar untuk apa ya yang paling gampang ya? Oh ya, kan sekarang ini kan zamannya orang-orang bikin TikTok nih. Terus kamu dapat satu koreo dari TikTok. Menurut Guthrie, pembelajaran terjadi dari satu percobaan saja. Jadi kalau misalnya belajar koreo TikTok, ini saya gampang menjelaskan lewat kayak gini sih. Itu dari ngelihat videonya aja. Nah, masalah yang muncul adalah ketika misalnya koreonya makin sulit nih, ada banyak variasi dari koreonya. Misalnya kan biasanya itu kan cuman pargoy doang tuh kan, pargoy doang gini. Terus nanti tiba-tiba ada variasi yang lain dari gerakan pargoynya gitu. Nah, terus bagaimana? Latihan itu cuman dilihat sebagai perbesaran kapasitas asosiasi stimulus dan respon. Gitu. Melalui latihan yang kompleks dan yang sering, si orang ini ketika dia mau belajar koreo TikTok, itu dia bisa terekspos dengan sejumlah kemungkinan yang dapat terjadi ketika dia take video untuk ngambil TikTok-nya itu. Gitu. Atau misalnya ketika dia main futsal. Kan kalau misalnya kamu main futsal itu kan, saya nggak tahu futsal sih, soalnya saya nggak main futsal. Tapi kalau misalnya saya ngeliatin teman-teman saya main futsal, menurut teorinya Guthrie, satu kali coba itu langsung bisa. Nah, ketika satu kali coba itu dia belajar. Gitu. Nah, ketika dia dihadapi dengan misalnya teknik-teknik yang muncul dari teman-teman yang lainnya gitu, atau misalnya ada aturan-aturan bermain yang ada di dalamnya, itu hanya perbesaran dari asosiasi stimulus respon. Gitu.
Kalau misalnya teorinya Skinner, Tolman, sama Hall kan bicara bahwa oh, untuk dia bisa jadi jago, ya dia harus latihan setiap hari. Tuh. Begitu. Sampai di sini behaviorisme, ada yang masih belum paham? Banyak banget materinya yang miss. Astaga. Kayak classical conditioning tadi udah. Connectionism itu tadi nggak dibahas. Terus tadi soal Tolman, tentang perbedaan antara molar sama molecular behavior. Gitu. Itu nggak dijelasin. Kayak Tolman itu bilang bahwa ketika nih misalnya ada tikus, ada misalnya gini, ada apa sih, labirin, itu kan biasanya kalau eksperimentasi kan tikus dimasukkan di dalam labirin. Nah, misalnya si tikusnya ini disuruh berenang di dalam labirin itu. Nanti ketika dia disuruh berjalan di dalam labirin yang sama tanpa air, tanpa harus berenang, dia udah tahu tuh arahnya kemana-kemana. Gitu. Itu adalah perbedaan dari teorinya Tolman dengan teori-teori behavior sebelumnya yang kebanyakan bicara soal molekular. Molekular itu maksudnya gimana? Yang diukur itu adalah kelenjar, kemudian fungsi otot gitu. Sedangkan kalau misalnya Tolman itu melihat bahwa oh si tikus ini ternyata belajar. Gitu. Gimana caranya dia melewati apa sih namanya tadi labirin tersebut. Begitu. Terus apalagi yang tadi masih belum dijelaskan? Ya, peran conditioning. Oh, teman-teman dari kelompok 1 tidak banyak menjelaskan tentang teori sosial kognitif yang dijelaskan oleh Bandura. Kemudian juga tidak menjelaskan tentang self-efficacy. Apa sih itu self-efficacy? Kayak teman-teman dari kelompok 1 bilang ada eksperimen namanya Bobodol. Eksperimen Bobodol itu bicara soal apa? Tuh, jadi gini, eksperimen Bobodol itu Bandura mengumpulkan 72 anak untuk menonton orang dewasa bermain-main dengan boneka Bobo. 24 anak dimasukkan dalam kelompok model agresif, tempat orang dewasa menendang, meninju, dan membanting boneka Bobo. Kemudian 24 anak dimasukkan ke dalam non-agresif model, di mana tempat orang dewasa bermain-main dengan berbagai permainan anak. Selebihnya atau kelompok kontrolnya, 24 anak tidak memperoleh contoh apapun. Nah, eksperimen ini menunjukkan bahwa anak-anak dapat menirukan tindakan orang lain, terutama orang yang mereka kenal seperti guru atau orang tua tanpa proses conditioning sebelumnya. Jadi, kan kalau misalnya teorinya Pavlov sama Skinner itu kan bicara soal conditioning, pengondisian. Nah, di dalam teorinya Bandura, itu si anak ini biasanya akan dipakai di dalam teori agresi, gitu, bahwa agresi itu dipelajari. Anak itu nggak bakalan mukul temannya kalau misalnya dia nggak melihat orang tuanya mukul orang lain gitu. Tuh, itu kalau misalnya di dalam teorinya Bandura. Atau misalnya anak yang diajar, misalnya gini, si anak ini kan pasti belajar makan kan. Terus habis itu dia melihat orang tuanya makan pakai sumpit, maka dia akan terbiasa untuk makan pakai sumpit. Tuh. Atau misalnya anak melihat kakaknya atau orang tuanya suka apa namanya menyumpah tuh, tit gitu. Nah, si anak nanti akan mengikuti proses tersebut. Tuh, itu teorinya Bandura. Kemudian itu namanya modeling ya. Benar nggak sih? Takut salah saya. Nah, Bandura juga bicara soal teori modeling. Teori modeling itu terjadi melalui 4 tahap. Yang pertama atensi. Gitu. Jadi si anak ini memperhatikan fitur-fitur dari perilaku yang ingin ditiru atau individu. Gitu. Kemudian retensi. Individu mengingat-ingat perilaku yang dilakukan model. Kemudian reproduksi. Individu mereproduksi perilaku yang telah diamati dan dipelajari.
Dan yang terakhir itu motivasi. Untuk meniru perilaku dan melakukannya berulang kali, individu harus memiliki faktor motivasi sebagai motor pendorong. Contohnya nih, kita pakai Jasmine ya, karena kan Jasmine kan anak dance cover tuh. Nah, misalnya Jasmine pengen belajar gerakannya siapa gitu kan. Ketika dia ingin melakukan proses modeling, yang pertama harus dia lihat itu apa aja sih gerakannya gitu. Oke, ketika dia sudah melakukan atensi terhadap gerakannya, kemudian dia melakukan retensi. Oh, misalnya gerakannya tangannya harus ke atas begini kan. Nah, ketika sudah digambarkan di dalam otaknya gitu, oh tangannya harus ke atas, dia melakukan proses reproduksi. Reproduksi itu gimana? Dia melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh idol yang sedang dia lihat gitu. Kemudian yang terakhir, motivasi. Untuk meniru perilaku dan melakukannya berulang kali, individu harus memiliki faktor motivasi sebagai motor pendorong. Misalnya, dia melakukan proses modeling dan cover supaya dia bisa ikut lomba dan dia bisa menang. Gitu. Itu teorinya Bandura. Maaf loh ya kalau misalnya kayak dari Bandura pindah ke Pavlov, pindah ke Watson, pindah ke sini, pindah ke situ. Tapi aku harap kalian paham. Kan nanti tinggal kalian nonton lagi materi ini. Tuh. Terus ini waktunya udah lewat sih. Terus apa lagi ya? Kayaknya udah sih. Dari behaviorisme, nanti kalau misalnya ada yang pengen nanya lagi. Oh iya, kelompok 1 lupa untuk menjelaskan tentang teori tabula rasa. Tabula rasa itu yang tadi aku jelasin soal ini, si Little Albert gitu. Bahwa setiap orang itu terlahir sebagai kertas putih tanpa noda. Ya, gitu. Itu namanya teori tabula rasa. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan soal behaviorisme sebelum saya tutup dan saya mengomel? Ada nggak? Nanti ditanya lagi kesimpulannya nggak tahu jawab apa. Nanti materi ke depannya nggak ngerti lagi apa. Nanti kalau misalnya dimarahin saya lagi yang salah. Ngerti nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Halo? Adakah tidak? Sepertinya nggak ada, Pak. Kalian ini, sebentar, ini aku pengen nanya nih. Kalian ini belajar, tujuannya buat apa sih? Kalau misalnya kalian masuk S1 psikologi cuma untuk dapat sarjana psikologi, mending kalian masuk fakultas lain deh. Kalau kalian nggak ngerti sama materinya apa. Ini materi dasar loh, behaviorisme kalian nggak paham, nanti di semester-semester berikutnya kalian ditanya sama dosen-dosen yang lain. Apalagi nanti tuh, psikologi belajar, tuh kalian akan belajar behaviorisme lagi. Kemudian psikologi kepribadian, kalian belajar lagi behaviorisme. Terus dosen-dosennya nanya, kalian paham nggak udah? Karena di masa itu kalian dosen expect kalian untuk paham. Terus kalian nggak bisa. Aneh kalian ini. Aku no wonder sih kalau misalnya dosen itu merasa kesal sama mahasiswa yang ditanyain diam, nunduk, nggak tahu ngapain. Buka buku, tapi ditanya nggak bisa. Ayo, kelompok 6 mana kelompok 6? Kelompok 6. Kelompok 6 siapa? Udah hadir kah? Ya, Kak. Kenapa kalian telat ngumpul tadi malam? Link absen udah saya kirim ya?
Ini saya masih nanya loh, kelompok 6 kenapa telat ngumpulnya tadi malam? Nggak mau dapat nilai? Ketua kelompoknya siapa? Deko, Kak. Hah? Deko. Deko mana? Hadir, Kak. Kenapa telat ngumpul tadi malam? Tadi malam kan saya kira udah dikumpul, Kak. Ternyata yang ngumpul tuh jaringannya masih nge-lag, Kak. Ngirim ke email kakaknya. Jadi saya ngirim. Soalnya aku nanya supervisor kalian, jawabannya nggak gitu. Betunjuk-tunjukkan, mau ngirim doang. Ujung-ujungnya apa? Nggak dapat nilai kan kalian? Aneh juga kalian. Minggu depan berarti gestalt ya. Gestalt kan materinya nggak terlalu banyak. Yang materi psikoanalisa kelompok 3 kalau bisa dipersiapkan juga. Jadi kalau misalnya gestalt udah selesai, lebih cepat, kita bisa langsung masuk ke psikoanalisa. Ya. Dipersiapkan materinya. PowerPoint itu poin-poin doang. Ngapain kalian bikin satu paragraf kalian masukkan di dalam PowerPoint? Aneh juga kalian nih. Heran. Ya sudah, kalau kayak gitu absennya diisi ya. Dari Pak Yoga ada yang mau ditambahkan, Pak? Oke, Muza. Siapa? Saya mau nanya aja sih, mereka paham apa enggak materi dari awal sampai akhir tadi? Kayaknya sih enggak Kan sih, Pak. karena mereka enggak nanya kan berarti mereka paham ya. Saya mau nanya nih. Behaviorisme yang dibangun oleh John Brodus Watson, kenapa disebut radikal? Saya nanyanya enggak ke Moza ya, tapi nanya ke mahasiswanya ya. Kenapa behaviorisme yang dibangun oleh John Brodus Watson disebut sebagai behaviorisme yang radikal? Silakan dijawab. Pak, saya izin menjawab, Pak. Silakan. Karena pada saat itu bisa dibilang karena behaviorisme itu hanya fokus pada perilaku yang dapat diamati dan menghindari pembahasan mengenai kondisi mental. Itu yang saya tangkap tadi, Pak. Oke. Terus sekarang pertanyaan selanjutnya ya. Apa bedanya neo-behaviorisme dengan sosio-behaviorisme? Selain Chandra deh. Apa bedanya neo-behaviorisme dan sosio-behaviorisme? Gak ada yang bisa jawab, Musa? Terus kalian 1,5 jam duduk di sini ngapain? Ayo, yang kelompok behaviorisme, masa kalian nggak bisa jawab? Padahal itu pertanyaan mudah itu.
kalau yang kelompok behaviorisme nggak bisa jawab, mending nggak usah dapat nilai kali ya, Pak? Yuk. Oke, skip Moza ya. Berarti mereka belum ada yang paham tentang neo-behaviorisme dan sosial behaviorisme. Pertanyaan terakhir, dan ini dari tadi diulang-ulang sama Kak Moza ya. Coba jelaskan dong apa maksud dari perilaku yang bertujuan. Yang digagas oleh Edward C. Stallman. Oke, skip Moza ya. Tidak ada yang bisa menjawab tentang perilaku bertujuan. Ya. Terus yang terakhir, sebutkan hukum Thorndike. Sebutkan hukum Thorndike. Saya mau menjawab. Silahkan. Hukum kesiapan, law of readiness, yaitu semakin siap suatu organisme memperoleh suatu perubahan tingkah laku, maka pelaksanaan tingkah laku tersebut akan menimbulkan kepuasan. Itu doang. Saya kan minta sebutkan. Saya akan mencoba jawab hukum Thorndike. Pertama, law of readiness. Kedua, law of effect. Ketiga, law of exercise. Keempat, law of attitude. Oke. Ya itu gampang banget ya. Tapi saya menyayangkan karena pada nggak bisa jawab perbedaan antara neo dan sosial behaviorisme, padahal itu salah satu poin penting tentang behaviorisme. Nanti saya serahkan ke Moza gimana penilaiannya, apakah perlu materi behaviorisme diulang lagi gitu. Mengingat terlalu banyak yang loss begitu ya, terlalu banyak yang loss, dan behaviorisme ini penting banget ya, penting banget karena bahasan-bahasan dalam behaviorisme itu bahkan sampai sekarang itu masih terpengaruh, masih berpengaruh buat kita seperti itu. Adanya intervening variable, adanya masalah stimulus respon seperti itu. Ada terus tadi ya yang teori-teori Edward C. Stallman itu tadi juga kurang begitu banyak digali, termasuk masalah efikasi diri, regulasi diri, kemudian teori-teori Bandura yang begitu kaya seperti itu tidak kurang tergali gitu. Jadi pesan saya buat kelas ini gitu ya, lebih peka lagi ya dalam menyampaikan suatu materi seperti itu. Jadi materi itu tidak sekedar dibaca saja, tapi Anda itu baca itu secara berulang kali, kemudian sampaikan itu. Ya jangan seperti lewat asal saja seperti itu, karena banyak poin-poin penting yang hilang. Kemudian yang kedua adalah saya tidak bermaksud membandingkan Anda dengan angkatan-angkatan yang sebelumnya ya seperti itu. Cuma saya kurang merasakan adanya vibes di sini. Vibes? Atmosfer yang penuh penuh pembelajaran, rasa ingin tahu yang tingginya itu kayaknya kurang gitu. Curiosity-nya itu kayaknya kurang gitu. Jadi tolonglah gitu. Jadi bangun rasa keingintahuan yang tinggi Anda gitu. Sekali lagi tidak bermaksud membandingkan ya. Angkatan-angkatan sebelumnya itu ketika online itu tetap terasa gitu betapa mereka penuh rasa ingin semangat bersaing, motivasi berprestasi yang tinggi,
menunjukkan motivasi belajar yang tinggi, itu terlihat dari bagaimana semangat mereka untuk bertanya gitu, semangat untuk mereka untuk bertanya, untuk curiosity, untuk kemudian bahkan kemudian berargumen seperti itu, aktif gitu loh. Ini saya perhatikan, ini mohon maaf, ini kayak pasif sekali gitu loh, kelihatan kurang rasa kebutuhannya terhadap materi sejarah aliran ini kurang seperti itu. Padahal betul tadi kata Kak Moza ya, materi sejarah aliran ini akan sangat menentukan kalian nanti ke depannya bagaimana begitu. Seperti itu. Karena ini akan kebawa terus. Kalian akan menemui namanya mata kuliah modifikasi perilaku, akan menemui mata kuliah psikologi belajar, psikologi pendidikan. Kalau kalian nggak tahu ini, nggak paham seperti itu, ya rugi, amat sangat rugi. Jadi tolonglah dibangun motivasinya untuk lebih punya rasa ingin tahu yang besar seperti itu. Kecuali memang psikologi ini bukan ini ya, istilahnya bukan kalian kuliah di psikologi mungkin karena terpaksa gitu, ya bukan passion kalian gitu. Nah itu harus istilah konsekuensi ya. Jadi kalian harus miliki itu gitu, curiosity yang tinggi. Nah, kalau kalian nggak punya itu ya susah nantinya ke depannya seperti itu. Saya kembalikan ke Kak Moza ya. Terima kasih banyak Kak Moza. Tadi penjelasannya sangat luar biasa. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, jadi kita ketemu di minggu depan. Nanti untuk mekanismenya aku kasih tahu secepatnya ya, bagusnya gimana, karena sayang banget gitu loh kalau misalnya kalian udah 1,5 jam duduk, mau hampir 2 jam lagi duduk di sini terus nggak dapat apa-apa gitu loh. Ya, thank you banget buat kelompok 1 yang udah mempresentasikan tentang behaviorisme. Kita ketemu di minggu depan dengan materi gestalt, dan kalau misalnya sempat kita ketemu juga sama psikoanalisa gitu. Tolong dipersiapkan ya PPT-nya dengan baik materinya. Sama kelompok 1 aku mau nanya. Yang lain kalau misalnya mau keluar nggak apa-apa sih. Aku mau nanya, kalian kelompok 1 nggak konsul kah sama supervisor kalian? Kok materinya cuma gitu aja? Konsul Kak, tapi kita dapat materinya semua dari buku. Iya, ngerti. Kalian konsul. Tapi kenapa kalian cuma sampai segitu doang ngasih materinya? Itu loh, tanggung jawabnya kalian sebagai pemateri itu besar. Ingat ya buat kelompok 2 sama kelompok 3, kalau misalnya minggu depan kalian materinya nggak bener, yang nanya bukan dari mahasiswa, yang nanya saya. Kalau kalian nggak bisa nanya, nggak usah dapat nilai. Ya. Paham ya kelompok 2 sama kelompok 3? Nanti untuk materi behaviorisme, aku kasihkan catatannya, kalian pelajari, nanti aku tanyain lagi. Oke? Ya, itu aja yang bisa disampaikan pada hari ini. Terima kasih banyak kepada Pak Yoga. Terima kasih juga untuk kelompok 1 yang udah ngasih materi. See you next week ya. Absen jangan lupa. Absen nggak saya share di grup. Saya share di sini aja. Tuh. Udah, bubar dah. Apa kalian tunggu? Suruh bubar aja cepat banget. Terima kasih, Kak. Ya. Terima kasih Kak Moja. Terima kasih Pak Yoga. Terima kasih Kak, terima kasih Pak. Ya. Makasih Kak, makasih Pak. Jovi stay dulu ya, Jovi. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Pak. Ya, bye-bye. Bye-bye. Ya, keluar. Dadah, keluar. Out. Out. Nih. Nggak out nih. Mana orang-orang ini? Segala Ariwianda, Intan Ya, out juga Kak ya. Iya, Pak. Thanks Kak. Iya, Pak. Makasih, Pak. Selamat siang. Selamat siang.
Ya.